Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saat sore hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia telah lahir bagi kita. Mari kita agungkan Dia, kita beri hormat dan pujian kepada Dia, sembah dan puji Dia. Dialah Yesus Raja Damai, Dialah Yesus Juru Selamat kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
Tuhan, kita akan memulai acara perayaan Natal pengurus PWKI sore hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur ya Aba, kalau di waktu ini kami boleh bersama-sama kembali untuk merayakan Natal Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Dengan berkat-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami kaum wanita, sertai Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan acara Natal ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, dimulai setiap kami yang melayani Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir. Kami tahu Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa, baik dalam kami memuji menyembah Tuhan, baik kami ketika mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya sungguh-sungguh kami mendapat pesan Natal dan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan di antara kami, gereja-gereja-Mu Tuhan di Wonosobo, dan kami kaum wanita yang diberkati Tuhan, yang Tuhan bawa untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini baik secara live streaming, dan Kau memberkati setiap wifi, setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja kami yang kami sembah, yang telah datang untuk menebus kami melalui kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kami silakan duduk kembali. Tuhan Yesus luar biasa. Dia selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama untuk kita menyambut kelahirannya. Mari kita akan angkat pujian, mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana.
kita tetap tinggal berdiri, kita tetap akan bersuka cita, sebab Dia telah lahir bagi kami. Dialah yang akan menebus setiap dosa-dosa kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami semua. Firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan Allah yang kita sembah, Dialah satu-satunya penolong yang setia. Dia selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, dan tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Sebab Engkaulah penolong yang setia Tuhan. Biar segala perkara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya, Yesus. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah juru selamat kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku
berserah dan hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar kami berserah. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Dialah Allah yang setia. Dialah penolong kita semua. Dialah juru selamat kita. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan kita awali dengan penyalaan lilin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan Malam Kudus, sunyi senyap. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Timotius Andi untuk menyalakan lilin. Dan waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Timotius Andi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru. Mari kepada Bapak Timotius Andi untuk menyalakan lilin. Usia ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Puji nama Tuhan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ketika kami, para wanita-wanitanya Tuhan, kami boleh berkumpul untuk bersama merayakan Natal di kota Wonosobo ini. Dari berbagai gereja kami boleh bersatu, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih persaudaraan yang indah. Dan terus Tuhan menuntun, mengajar kami lewat firman yang akan kami terima, sungguh-sungguh menjadikan kami wanita-wanitanya Tuhan, dan setiap gereja yang ada di kota Wonosobo, lebih lagi boleh memuliakan Tuhan, dan boleh menyatakan kuasa Tuhan bagi kota ini. Menyerahkan waktu ini, hamba-Mu yang menyampaikan dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, Tuhan yang berbicara memakai sesuatu yang ilahi yang boleh hamba-Mu sampaikan sore hari ini, dan setiap kami yang mendengar, kami boleh menangkap dengan jelas apa yang menjadi pesan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berkumpul hari ini. Bolehkah yang duduknya di agak belakang boleh mengisi bangku-bangku yang kosong di tengah supaya tidak terlalu jauh, ya. Puji Tuhan. Ya, yang saya kasihi Pak Pendeta Aji yang boleh hadir di tempat ini, selaku Ketua FKGW, juga Ibu Dati sebagai Ketua PWKI Wonosobo, dan setiap para pengurus, Bu Meti juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Natal, dan semua ibu-ibu pengurus yang terhisap di masing-masing gereja. Kami bersyukur boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama membuka hati kita dan kita akan belajar apa yang dimaksud kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan brotherly love. Kita akan melihat terlebih dahulu dari nats kita dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan ahli Taurat dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Mereka mengajukan pertanyaan bukan untuk mendapatkan jawaban yang mereka harapkan, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka itu datang untuk mencobai Tuhan Yesus, ya. Itu ada dalam Matius pasal yang ke-22. Dan ketika itu mereka bertanya, Guru, dari 10 hukum yang ada, manakah hukum yang terutama? Dan Yesus menjawab, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita tangkap ini baik-baik Bapak Ibu. Bahwa jika kita berhasil mengasihi Tuhan, ya, tetapi kita tidak mengasihi sesama, kita tidak mengasihi manusia, sebenarnya sesuai dengan konteks ini, kita sudah gagal untuk melakukan firman. Kalau kita melihat zaman dulu saat Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, keadaannya tidak jauh berbeda dengan saat ini. Ya, saat itu ada ahli Taurat sebagai pemimpin agama yang mereka tidak bisa hidup rukun dengan orang-orang yang lain, dengan pimpinan agama yang lain. Ya, ada orang Farisi, ada orang Saduki, dan mereka masing-masing mereka menganggap pengajarannya yang paling benar, kelompok mereka yang paling benar, mereka paling suci, mereka paling mengerti apa yang dikatakan oleh firman. Terjadi perselisihan, terjadi kompetisi saat itu. Mari kita renungkan, bukankah hari-hari ini hal itu juga terjadi? Ya, saya tidak sedang berbicara tentang orang-orang di luar kekristenan, tetapi dalam lingkup kekristenan sendiri, ya, ada pemimpin agama yang khotbahnya itu selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang memberitakan firman Tuhan, isinya adalah caci maki yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Dari hal ini kita belajar bahwa kita boleh berkata mengasihi Allah, tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama, kita sedang gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengapa kasih persaudaraan ini begitu penting? Ya, di akhir tahun ini, di bulan yang terakhir, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan.
Kita akan segera memasuki tahun yang baru. Ya, kita mau belajar secara khusus dalam lingkup PWKI. Tuhan mau ya kasih persaudaraan itu lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-9, dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bapak Ibu Saudara, ini adalah dosa pertama yang dilakukan manusia setelah manusia itu keluar dari Taman Eden. Yaitu Kain membunuh Habel. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Dengan ketus Kain itu menjawab, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Dosa pertama yang dilakukan setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, yaitu Kain membunuh Habel. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Kain mencederai kasih persaudaraan, brotherly love. Apa yang terjadi? Setelah darah Habel berteriak, Alkitab catat bahwa kehidupan Kain itu sangat menderita. Dengan berpeluh Kain harus mengusahakan tanah. Padahal dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada tanah itu untuk menumbuhkan buah-buah yang baik, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Setelah kasih persaudaraan itu dicederai, kehidupan Kain jauh dari tanah yang subur. Kehidupan Kain mengalami begitu banyak pergumulan dan penderitaan. Mari kita tangkap ini baik-baik, bahwa ketika kita tidak mempedulikan kasih persaudaraan, akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-24. Ya, Alkitab menubuatkan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar dan terjadi goncangan demi goncangan. 2 Timotius pasal yang ketiga akan terjadi masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa sukar, kalepos, ya, artinya adalah waktu-waktu yang sangat jahat. Kalau kita melihat kondisi pandemi sejak awal sampai sekarang, negara superpower seperti Amerika Serikat, Cina, ya, negara-negara di Eropa sekalipun mengalami goncangan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat semuanya tergoncang. Membuat negara-negara yang maju, negara-negara adidaya sekalipun terdampak. Bahkan cadangan devisa dari mereka pun mulai tergerus dan tidak peduli perusahaan dalam skop nasional, terlebih internasional, mereka juga kena dampak dari pandemi ini. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Bagaimana agar kita boleh terlepas, kita boleh tetap terlindung, tetap ada dalam covering atau perlindungan Tuhan dalam goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Di sana adalah nubuatan untuk jemaat di Philadelphia. Ya, saya akan sampaikan dengan perlahan supaya kita semua bisa menangkap dengan baik. Nubuatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes kepada jemaat di Philadelphia. Kalau Bapak Ibu datang ke Turki, di sana itu dulu ada 7 gereja. Tetapi saat ini hanya tinggal puing-puing dan reruntuhan. Dan yang ada sampai saat ini itu hanyalah satu gereja, yaitu gereja Philadelphia. Ya, kalau kita melihat Philadelphia, gereja ini dibangun oleh Raja Attalus kedua
karena ia sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Jadi dasar dari Raja Attalus ini membangun gereja ini adalah karena dia memiliki kasih yang begitu kuat kepada saudaranya. Dan didirikanlah gereja itu. Jadi merupakan peringatan akan kasih persaudaraan. Perintah apa yang harus dituruti oleh jemaat Philadelphia? Ya, ayat tadi berkata bahwa Tuhan ingatkan arti dari kata Philadelphia ini sendiri adalah kasih persaudaraan. Ya, jadi ketika kita kembali kepada kasih mula-mula, di akhir tahun ini ketika kita mereview kembali kehidupan kita, ketika kita kembali introspeksi keadaan kita, Tuhan berjanji bahwa aku akan melindungi engkau dari segala hal-hal yang jahat yang terjadi di akhir zaman ini. Kasih persaudaraan itu begitu penting. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, katakan, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Musik dengan lembut. Saya mau tanya lagi, apa arti Philadelphia? Apa arti Philadelphia? Kasih, persaudaraan atau brotherly love. Jadi kalau kita lagi nyanyi mengasihi lebih sungguh, ayo sambil pandang orang di kanan kiri kita. Coba perhatikan wajahnya, saudara. Apakah wajahnya penuh dengan sukacita? Karena Pak Aji sendirian, saya yang memandang Pak Aji. Ya, saya melihat ada yang wajahnya masih muram. Saya melihat ada yang wajahnya masih kemerungsung. Ya, bagaimana orang yang sedang jatuh cinta? Wajahnya berbunga. Wajah apa hati yang berbunga-bunga? Wajahnya merah merona. Betul Pak Aji? Waktu jatuh cinta pengalamannya seperti apa dengan Bu Dati? Ya, dulu kalau merayu seperti apa? Ya, jadi coba pandang wajah kanan kiri, kasih senyum yang paling manis. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Pada Wahyu pasal yang kedua, Tuhan memberikan teguran kepada jemaat di Efesus. Kita banyak membuka beberapa ayat atau pasal di kitab Wahyu. Ayat ini berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka semua pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian,
Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang paling besar. Ya. Jadi lebih dari 300 tahun kekristenan itu ada di Turki. Ya, khususnya di Efesus yang tadi saya katakan. Dan di seluruh Asia Kecil itu bisa mendengar Injil melalui pelayanan gereja yang ada di Efesus. Melalui keberadaan jemaat yang ada di Efesus. Anda bisa bayangkan, mereka itu luar biasa, memberitakan Injil, mereka dipakai Tuhan. Sampai suatu saat dimulai ketika pelayanan itu dimulai ketika Rasul Yohanes datang dan masuk ke kuil Artemis, pusat penyembahan dari orang-orang yang saat itu belum percaya kepada Allah. Ratusan tahun mereka beribadah kepada Artemis. Maka Yohanes berdoa dan berkata, Tuhan Allah, nyatakan dirimu sebagai Allah. Terjadi gempa. Ya, bangunan kuil itu bergoncang dan mezbah yang dipakai oleh para penyembah berhala itu terbagi menjadi 2. Sampai akhirnya peristiwa itu membuat orang-orang menjadi percaya kepada Allah yang diberitakan oleh Yohanes. Tapi apa yang terjadi ternyata ada dampak. Orang-orang yang membuat patung kehilangan penghasilan. Mereka marah-marah dan mempengaruhi gubernur saat itu. Sehingga Rasul Yohanes ditangkap, dianiaya dan dipenjara. Mulai dari waktu itulah jemaat Efesus mulai alami penderitaan dalam mengiring Tuhan. Saat gereja berkembang, mereka itu alami penderitaan. Tetapi ayat tadi menceritakan bahwa di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka itu tetap mempertahankan iman mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi yang aneh, pada ayat yang keempat, mari kita perhatikan. Mereka yang begitu luar biasa, tetapi pada ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Mereka menderita bagi Tuhan loh. Mereka melayani loh. Mereka berjerih lelah. Tetapi Tuhan katakan aku mencela engkau. Dan ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan seringkali membuat hati kita itu terluka. Ketidakadilan, perseteruan yang terjadi, menjadikan hubungan itu menjadi retak. Dan tanpa sadar kelompok yang satu bermusuhan dengan kelompok yang lain. Dalam skop gereja, tidak di kota kecil, terlebih di kota besar. Tanpa sadar menjadikan gereja yang satu dengan yang lain menjadi kompetitor. Ini harus jadi perenungan kita. Karena Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya mendengar satu cerita di Tarutung, ya, di Sumatera. Saya pernah ke tempat itu melakukan pelayanan misi dekat dengan Danau Toba. Di sana itu ada dua rumah makan, jual babi. Yang satu yang dimiliki oleh orang Tionghoa, jual babi goreng. Babi gorengnya itu paling hauce di sana. Dan yang rumah makan kedua adalah milik orang Batak. Jualnya babi panggang, juga paling enak. Sama-sama laris, sama-sama penuh.
Tapi yang aneh justru di jam 12 lewat ketika orang berdatangan semakin banyak dan jam 1 saat begitu orang banyak datang, mereka itu menutup rumah makan mereka sampai sore sampai malam sudah tidak buka lagi. Sekali ada yang bertanya, kenapa kok ditutup? Mereka jawabnya gini, kami tutup jam 1 supaya rumah makan yang lain kebagian berkat. Saya harus katakan, orang Kristen, gereja harus belajar dari rumah makan di Tarutung, saudara. Tanpa sadar, gereja menganggap gerejaku paling benar. Kita mulai kehilangan kasih persaudaraan. Mulai terjadi persaingan. Ketika ada jemaat yang satu datang ke tempat ibadah yang lain, ke gereja yang lain. Tanpa sadar, komentar yang pertama keluar, kurang baik. Mulai menjelek-jelekkan. Saya ngajari jemaat di HOG ini. Saya bilang gini, kalau Anda di tempat ini merasa tidak bertumbuh, dan Anda merasa di tempat lain ada yang lebih cocok, dan Anda bisa bertumbuh lebih lagi, saya tidak memaksa. Bilang sama saya anterin Anda ke gembalanya. Tak antar, saya bilang. Ya, saudara, ayo kita belajar dalam lingkup PWKI. Di sini ada Pak Ketua FKGW. Ya, dalam lingkup gereja-gereja. Mari kita belajar hidup dalam kasih persaudaraan. Maukah kita mereview lagi hubungan kita satu dengan yang lain? Pelayanan kita. Apakah ada kasih persaudaraan itu? Brotherly love antara satu dengan yang lain. Saya tidak tahu hubungan satu pengurus dengan yang lain. Apakah dari antar gereja, ataukah dalam satu gereja, satu orang dengan orang yang lain. Mulai ada gesekan dan mulai ada ndak enak dalam hati kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak cukup kita menunjukkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kita gagal untuk mengasihi saudara kita. Gagal untuk mengasihi sesama kita. Tadi dikatakan ketika kita mempraktekkan kasih persaudaraan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan meluputkan dari kesusahan yang akan datang. Inilah keadaan dunia pada akhir zaman. Pak Ibu nanti bisa baca lebih jauh di rumah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1-4. Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan dalam Matius pasal yang ke-24 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita cek dalam diri kita. Apakah kasih dalam hidup kita itu sudah menjadi dingin? Dalam keadaan yang terjadi saat ini di dunia ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berjanji seperti yang tertulis dalam Yoel 2 pasal yang ke-28. Ya. Dalam keadaan dunia seperti yang tadi kita baca, Tuhan katakan, I will pour out my spirit on all kinds of people. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Enggak peduli latar belakangnya apa, semua loh ya. Enggak peduli agamanya apa, enggak peduli dia suku mana, enggak peduli dia dari golongan apa. Alkitab katakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan saya tahu ini adalah waktunya ketika kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apakah kita mau membuka hati kita kepada Tuhan?
Alkitab katakan, Tuhan datang mengetok di muka pintu hati kita. Kalau kita membukakan pintu, Tuhan akan datang dan mendapatkan kita. Tapi saya percaya Roh Kudus yang lembut, ketika ada seseorang yang masih mengeraskan hatinya, Roh Kudus akan tetap menunggu sampai orang itu membuka pintu hatinya bagi Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Bapak Ibu yang bisa ikut membaca, yang terlihat bisa baca sama-sama saya. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak mungkin seseorang bisa mengenal kasih Allah jika Roh Kudus tidak dicurahkan. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang mengenal kasih Allah jika Roh Kudus tidak dicurahkan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, sama-sama 2, 3, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, lalu kasih dan ketertiban. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan itu kan terus murnikan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kok nggak ada orang ya? Nah, telat aminnya. Kita dijadikan terus semakin serupa dengan Yesus. Saya itu merasa gini loh, hari-hari ini ya, Tuhan itu benar-benar ikut campur sampai hal kecil-kecil dalam hidup kita, memproses kehidupan kita, membenahi kehidupan kita, memurnikan kehidupan kita, untuk menjadikan kita semakin hari semakin sempurna. Dalam konteks kasih persaudaraan ini, ya, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan gagal mengasihi saudara kita. Tidak bisa. Apalagi orang yang bersalah sama kita. Apalagi orang yang menyakiti kita. Apalagi orang yang menipu usaha kita. Ya, kekuatan kita untuk mengasihi saudara kita itu sangat terbatas. Tetapi kalau Allah yang adalah kasih itu tinggal dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kemampuan untuk mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Saya undang PDP Yefta maju ke depan. Ya, saudara, kita terbatas. Tetapi kalau Allah melalui Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita, kita bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Kita pasti bisa mengasihi, katakan amin. Kita pasti bisa mengampuni. Saya tanya dulu, siapa yang yakin percaya bahwa Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita, sesuai Alkitab katakan? Saya berharap jangan sampai ada yang nggak angkat tangan ini. Kalau ada yang nggak angkat tangan, saya robah nih khotbah penginjilan, saudara ya. Siapa percaya sekali lagi Roh Allah tinggal dalam kita? Lambaikan tangan, tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Alkitab katakan gini, Allah itu adalah bukan Allah bersifat kasih loh. Bukan Allah punya sifat kasih, bukan. Tapi Allah adalah kasih. Berarti ketika kita terima rohnya, maka benih kasih itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya lagi di foto sama Bu Meti, silakan Bu. Daripada saya lagi gini-gini kan jelek. Ya, shalom Mas Yefta. Coba saya mau lihat, tolong buka dompetnya. Buka dong, mengintip. Sini. Ini lagi di shoot soalnya, saya di tengah ini ya. Nah, coba. Sebagai hamba Tuhan, saya punya kuasa. Coba saya mau lihat dulu uangnya. Uang, bukan nota. Oke? Ada yang, jangan dikeluarin dulu, saya cuma mau lihat. Ada yang warna hijau,
ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Ya, sekarang saya perintahkan kamu ambil yang warna pink. Yang warna pink. Jangan satu, semua. Semua. Ya udah cukuplah disisain ya. Dan saya perintahkan kasih ke saya. Ini perintah. Terima kasih. Jawabnya apa? Sama-sama. Sama-sama nih abot. Ya, tetapi setelah saya terima, saya kembalikan lagi. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. PDP Yefta ini, Mas Yefta ini, bisa kasih uang ke saya, karena saya tahu di dalam dompetnya ada uang. Betul nggak? Saya enggak mungkin suruh dia atau minta dari dia kalau saya lihat di dompetnya nggak ada uang. Ketika Tuhan meminta kita mengampuni, mengasihi, karena Tuhan tahu ada benih kasih itu dalam kehidupan kita melalui rohnya yang dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk Mas Yefta, nanti uangnya dikembaliin lagi ke saya. Puji Tuhan. Ya, jadi sekarang kita tahu dalam hidup kita memiliki benih kasih. Kalau ada orang yang bilang gini, saya terlalu sakit Pak, aku gak bisa ngampuni, dia terlalu jahat, sampai mati, aku gak akan bisa ngampuni dia. Lihat wajahnya juga sudah enak Pak. Dengar, kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, benih kasih itu sudah ada dalam hati kita. Artinya, kita pasti bisa mengampuni. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Kita pasti bisa mengampuni. Kita pasti bisa mengasihi. Kita pasti bisa mengasihi. Katakan kanan kiri saudara 2 hal tadi. Kalau yang nggak ngomong tak suruh ke depan. Kalau yang nggak bilang tak suruh ke depan. Ya, satu lagi orang yang berbeda. Katakan, kita pasti bisa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, karena waktunya sudah habis, saya tutup dengan 3 hal yang baik. Ya, satu quotes yang pernah dinyatakan oleh Nelson Mandela. Mau dibacain bahasa Inggrisnya Pak, Indonesianya? Saya dengar ibu-ibu jago bahasa Inggris. Ya. Saat kita kita ya, yang ngetik salah nih kita ini. Ini orang Betawi ini ya. Saat kita memancarkan terang, secara tidak sadar, kita memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan quotes yang kedua dari Nelson Mandela, dia berkata gini, tidak ada seorang pun lahir dalam keadaan membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang atau agama. Orang harus belajar untuk membenci, dan jika mereka belajar membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi karena kasih adalah lebih alami bagi hati manusia. Saya mau cerita sebentar sebelum kita berdoa. Siapa Nelson Mandela? Nelson Mandela ini adalah Presiden Afrika Selatan. Dia menjabat tahun 94 sampai 99. Sebelum dia menjabat, dengar baik-baik, dia pernah dipenjara selama 27 tahun oleh orang kulit putih. Kalau dia orang kulit apa? Hitam ya. Dia pernah dipenjara oleh orang kulit putih. Jadi Nelson ini adalah korban ideologi yang bernama apartheid, di mana orang kulit putih mendominasi orang kulit hitam di benua orang kulit hitam itu sendiri. Kebangetan enggak saudaraku? Saat itu presiden yang menjabat adalah Frederick Willem de Klerk. Orang kulit hitam ditangkap semua, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak manusiawi. Tetapi yang luar biasa,
Ketika Nelson Mandela ini keluar dari penjara dan dia mengikuti pemilihan presiden dan memenangkan pemilihan itu pada tahun 94 di Afrika Selatan. Nelson Mandela memilih kepala kepolisian yang berasal dari orang kulit putih. Sampai teman-temannya itu pada marah dan mereka berkata, kamu itu sudah hilang ingatan ya? 27 tahun kamu itu dianiaya, dipenjara. Kok malah kamu pilih orang kulit putih jadi kepala kepolisian? Ini waktunya kita itu untuk membalas dendam. Ini waktunya kita membalikkan keadaan. Kita bisa berkuasa di tanah kita sendiri. Tetapi Nelson Mandela dia menjawab, kebencian hanya melahirkan luka yang lebih dalam. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya menimbulkan kekerasan yang lain. Tetapi kasih akan menutupi banyak kesalahan. Nelson membangun satu komite untuk menyelidiki kasus yang dulu menimpa dia dan teman-temannya. Jadi orang-orang yang dulu melakukan kesalahan itu, orang kulit putih yang selama 27 tahun dia melakukan kesalahan itu ditangkap, mereka diadili, ya, diselidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, orang yang menyalahgunakan kekuasaan pada saat itu, dan waktu ditangkap diadili, mereka orang kulit putih ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tetapi yang luar biasa, sebagai pemimpin, Nelson berkata gini, memang mereka dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan. Tetapi sebagai pemimpin, Nelson berkata, saya mengampuni kamu. Sampai akhirnya Afrika Selatan pulihkan dari perpecahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Nelson Mandela mendapat Nobel perdamaian, saudara. Mari kita belajar dari cerita ini. Bagaimana orang yang disakiti sedemikian, tapi dia bisa mengampuni, bisa mengasihi. Quotes terakhir dari Billy Graham. It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job to love. Tolong ibu-ibu terjemahkan. Lawang tulisane ya. 2, 3 adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan. Tugas Tuhan untuk menghakimi dan tugas saya untuk mengasihi. Katakan, tugas saya untuk mengasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Katakan amin. Yang menangkap firman lambaikan tangan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita bangkit berdiri. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari dengan membuka tangan kita bagi Tuhan, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari Bapak Ibu tetap membuka tangan kita, katakan mengalir, izinkan kasih Allah itu mengalir tempat tinggi
Dengan hormat saya undang Bapak Pendeta Aji untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Mic-nya di meja, Pak. Si dari tata Allah Bapa mengalir Sungguh kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Engkaulah sumber cinta kasih dalam hati kami. Engkaulah sumber pemulihan kami sehingga kami boleh mengasihi satu dan yang lainnya. Mari Bapa, Engkau yang mengutus kami untuk menjadi saudara-saudara bagi yang lain. Bersyukur untuk firman-Mu yang ditaburkan oleh Pendeta Andi sore hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, tumbuh dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami sehingga kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu, memampukan kami mengasihi yang lainnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Serahkan kembali. Puji nama Tuhan, saya yakin kita yang saat sore hari ini datang, kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan tadi akan kita doakan bersama, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, rukun cinta, satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta, satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Hormat Bapak Timotius Andi untuk memimpin doa persembahan. Kami bersyukur dalam ibadah Natal kami boleh mempersembahkan persembahan kami bagi Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita,
Semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan PWKI. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Natal PWKI, pengurus PWK Immanuel Kabupaten Wonosobo sudah kita laksanakan. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa, supaya kita meningkatkan kasih persaudaraan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Panitia Natal PWK Immanuel Wonosobo tahun 2021. Kepada Ibu Pendeta Muda, Ibu Meti dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya mengucap syukur dan terima kasih kalau acara perayaan Natal Immanuel Wonosobo yang diadakan hanya khusus untuk pengurus boleh dilakukan dengan lancar hari ini. Saya sangat bersuka cita karena kita boleh menikmati kasih karunia dan berikan khususnya melalui berkat dari firman Tuhan untuk kita, karena Allah itu kasih, Allah sudah memberikan kasih kepada kita, maka kita bisa saling mengasihi. Dan kiranya kita semua pengurus dari PWK Immanuel Wonosobo bisa saling mengasihi sehingga bisa bekerja sama untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan kita Andi yang sudah menyediakan tempat dan fasilitas yang boleh kami nikmati. Kali Putih, kasih sudah persiapkan acara ini dengan baik, juga seluruh panitia yang sudah bekerja dengan baik, sekalipun tentu ada banyak kendala-kendala yang kami hadapi, tapi kami bersyukur acara ini boleh terselenggara dengan baik hari ini, dan kiranya kita semua boleh menikmati kasih karunia Tuhan untuk kita pun bisa saling mengasihi, kita boleh menikmati berkat Natal hari ini, dan lewat cinta kasih Tuhan yang sudah dicurahkan untuk kemuliaan. Demikian kami banyak kekurangan, bahkan mungkin hal-hal yang tidak inginkan, kami mohon maaf ketua panitia dan apa yang sudah kami menjadikan sesuatu arti, mungkin kalau ada kekurangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Muda Meti Agustini. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari GOW kepada yang mewakili. Shalom Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Pendeta, dan yang kami hormati ibu-ibu semua, karena saya tidak melihat bapaknya, kan dua, mungkin ada yang di belakang. Ya. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua jemaah yang terkasih. Kami mohon maaf sebelumnya, karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya berdiri depan Bapak Ibu semua
untuk mewakili Ketua Umum Gabungan Organisasi kita se-Kabupaten Wonosobo, yaitu Gayati Agung, untuk membacakan dan menyampaikan pesan atau Bapak Ibu yang terkasih, GOW se-Kabupaten Wonosobo menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah, keterlibatannya berbagai lembaga swasta, dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita, sekarang ini kita sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi memulihkan keadaan mengatasi akibat dahsyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih, dan usaha keras seluruh warga, bangsa, pemerintah, lembaga, dan warga masih. Untuk itu, perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Bapak Ibu yang terkasih, perayaan Natal di tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Surat 1 Petrus yang menjadi inspirasi pesan Natal ini ditulis untuk jemaat Kristiani Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan jemaat yang menerima surat ini memiliki rasa persaudaraan yang tulus di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka hidup seperti saudara kandung. Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Tadi yang telah kita dengar dari Pak Pendeta, kita harus saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Melalui tindakan bela rasa, Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain. Kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudara bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, mohon maaf ada kurang dan lebih kami. Terima kasih. Tadi Mbak saya ingat dari Kaliputu, waktu Natal yang lalu menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ingat itu, saya minta supaya mbak-mbaknya menyanyi itu. Terima kasih, Mbak. Puji Tuhan, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan.
kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian syukur segala hidup kita sudah menjadi berkat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pujian dari Kali Putih. Yesus Kristus Raja Damai.
Tuhan, kasih-Nya yang mendamaikan kita semua. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari DPP PWK Immanuel Pusat, akan diwakili oleh Ibu Pendeta Eko Wahyu Suryaningsih, tetapi kita akan melihat bersama-sama yang ditayangkan melalui video. Halo, selamat pagi. Kami Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Wanita Kristiani Immanuel, mengucapkan selamat Hari Natal untuk seluruh wanita Kristiani Immanuel yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan juga selamat menyambut tahun baru 2022. Biarlah kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Sebagai wanita, mari terus maju dan berjuang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua FKGW kepada Bapak Pendeta Aji. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Saya nggak berani loh sebenarnya jadi ketua, yang diketuai pendeta dan romo nggak berani. Ya Bapak Ibu, berkenan saya berdiri di sini. Dulu FKGW itu dikenal sebagai forum komunikasi gereja-gereja. Dan sekarang sudah terbentuk BAMAP, Badan Musyawarah Antar Gereja. Karena itu FKGW tetap ada. Dan sekarang FKGW menjadi forum komunikasi gembala, pendeta, dan romo se-Kabupaten Wonosobo. Karena itu saya mewakili teman-teman pendeta dan romo di Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat Natal tahun 2021. Meski dalam tengah-tengah kondisi pandemi yang masih kita rasakan, kami bersyukur ada ibu-ibu yang cekatan gitu, telaten. Karena itu menjadi duta-duta kasih sebagaimana tadi juga menjadi sabda Tuhan. Kiranya terus menjadi berkat dan memberkati keluarga-keluarga dan juga gereja-gereja kita. Dan selamat menyongsong dan masuk di tahun yang baru, tahun 2022 menjadi tahun pengharapan buat kita semua. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, terlebih pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Setiaji. Yang kemudian kita akan memberikan penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Pendeta Yos Andi dari petugas PWK Immanuel. Yang kedua, ada penyerahan secara simbolis bingkisan Natal dari PWK Immanuel Kabupaten Wonosobo pada Asrama Ajuma. Bertugas di
Puji Tuhan, acara sudah kita lalui, tentunya semua dengan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi pada saatnya kita akan menyelesaikan acara Natal PWK Immanuel Kabupaten Wonosobo. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, naikkan syukur bagi Tuhan. Dan dengan hormat Bapak Pendeta Setiaji untuk maju ke depan menutup dalam doa, sekaligus doa berkat bagi kita semua. Raya kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk perayaan Natal pengurus PWKIM Wonosobo di tempat ini. Kiranya damai Tuhan, kasih Tuhan boleh kami bawa, dan biarlah kasih persaudaraan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu Tuhan, kami menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam cinta kasih Kristus Yesus, dan pertolongan Roh Kudus kini dan selamanya. Amin.